Masyayikh dan hadirin sekalian yang terhormat, sampailah kita pada sambutan ke-6, sambutan dari Majelis Muwasalah Pusat oleh Al-Habib Muhammad Al-Junaid dari Yaman. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Kita lanjutkan sambutan ke-7, yakni sambutan Ketua Majelis Muwasalah Indonesia oleh Al-Habib Soleh Al-Jufri. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para alim, para ulama, para kiai dan para umara, wabil khusus sahibul ma'had Kiai Haji Ubaidillah bin Abdullah Faqih dan Kiai Haji Munif dan Kiai Haji Abdullah Habib bin Abdullah Faqih dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Langitan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga yang saya hormati Bapak Bupati, Kepala Daerah Tuban, para tetamu, Gubernur Riau, Bapak Haji Muhammad Afdol, Bapak Jenderal Montre Omari, dan para guru-guru yang hadir dalam kesempatan ini, Ustadz Hasan, Ustadz Muhyiddin, Ustadz Kiai Ismail Kraso, dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga para pejabat pemerintahan yang hadir, sipil maupun militer, dan Polri yang hadir kesempatan ini yang saya hormati, semua tetamu dari Thailand, dari Kamboja, dari Malaysia yang saya hormati, para santri, para kiai, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekuasaannya dan kebesarannya mempertemukan kita satu pertemuan yang sangat besar, dan insya Allah akan menjadi kegembiraan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan akan menjadi kegembiraan pula para salafun saleh dari para kiai-kiai al-mutaqaddimun yang ada di pesantren ini, Syekh Romo Kiai Muhammad Nur, Syekh Romo Kiai Saleh, Syekh Romo Kiai Khazin, dan juga lain sebagainya. Yang terakhir adalah Syekh Romo Kiai Abdullah Faqih. Saya yakin bahwa pertemuan ini akan menggembirakan beliau di kubur-kubur beliau, karena pertemuan yang dahsyat antara para alim ulama, para pengemban amanah yang sebagai pewaris Rasulullah SAW, yang bertemu karena Allah, tidak ada tendensi, tidak ada kepentingan, dan tidak ada maksud yang lain selain Allah dan Rasulullah. Tujuannya untuk menghidupkan agama ini, menghidupkan ilmu, menghidupkan tarbiyah, dan menghidupkan dakwah. Bagaimana bisa hidup di tengah-tengah kehidupan kita, keluarga kita, dan seluruh umat manusia. Sebagaimana prolog tadi yang disampaikan oleh MC,
tentang kondisi umat Islam di seluruh penjuru dunia, bukan saja di Indonesia, di Thailand, di Malaysia, Kamboja, bahkan di seluruh penjuru dunia, bahwa umat Islam mengalami berbagai macam cobaan dan kemerosotan moral, kemerosotan ilmu, kemerosotan tarbiyah, kemerosotan dakwah, dan berbagai macam permasalahan dalam sosial dan kehidupannya. Dan itu semuanya yang paling bertanggung jawab nomor satu adalah para alim ulama, karena para alim ulama lah yang punya obat, yang membawa obat yang mujarab itu ada di tangannya ulama, karena ulama adalah pewaris Rasulullah SAW. Dan kita pahami, tidak mungkin perbaikan umat ini dilakukan secara sendiri-sendiri, tetapi harus dilakukan secara berkelompok atau berjamaah. Dan yadullah ma'al jamaah, tangannya Allah, artinya pertolongannya akan selalu bersama orang-orang yang berjamaah. Rasulullah SAW di dalam berdakwahnya, beliau juga dibantu dengan para sahabat-sahabatnya dari berbagai negara yang telah masuk Islam, bergabung dengan Rasulullah. Ada sahabat Rasulullah dari Eropa, dari Romawi, yang bernama Suhail Ar-Rum. Ada sahabat Rasulullah dari Persia yang bernama adalah Salman Al-Farisi. Ada sahabat Rasulullah dari Hadramaut yang bernama Abul A'la Al-Hadrami, dan berbagai macam. Dan sahabat Rasulullah juga dari kalangan Yahudi yang telah masuk Islam, ya, banyak sekali di antara mereka itu dari min ahlul kitab yang akhirnya masuk Islam. Akhirnya bergabunglah bersama Nabi dalam berjuang menegakkan Islam, dan dengan demikian dengan waktu yang sangat singkat, tidak sampai 23 tahun, maka Islam tersebar di negeri Arab, ya. Bahkan akhirnya dilanjutkan oleh sahabat-sahabatnya, akhirnya Islam bisa tersebar di penjuru dunia. Dan estafet perjuangan itu dilakukan oleh ulama-ulama khususan dari dzurriyyah Rasulullah SAW yang dari negeri Hadramaut, yang merupakan Mambaul Auliya wa Mambaul Salihin wa Mambaul Du'a Al-Amilin dari Hadramaut, menyebarkan luas ilmu itu dan Islam dan dakwah sampai ke 2/3 dunia. Mereka menyebar ke Afrika, mereka menyebar ke Asia Timur dan juga Asia Tenggara sampai ke negeri kita. Dan akhirnya persatuan ulama se-ASEAN itu sebenarnya sudah terjadi sejak zamannya para wali songo dahulu yang menyebarkan luas Islam di bumi Nusantara. Jadi kita ini hanya sekedar menapak tilas ataupun menghidupkan kembali yang sudah lama, ya, mungkin padam atau redam, maka kita hidupkan kembali dalam rangka birrul masyayikh wa birrul al-aba wa birrul ajdad wa birrul walidaina, ya, untuk menghidupkan kembali kerjasama yang sangat bagus yang sudah terjalin zaman dahulu kala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat dalam sejarah, Wali Songo yang beliau adalah darah dagingnya Rasulullah SAW secara nasab dan juga secara sanad, menyambung kepada Nabi SAW, yang barokahnya tidak bisa dipungkiri oleh siapapun juga.
baik lawan ataupun kawan, ya, ibarat seperti matahari berada di siang bolong. Barokah adanya pondok pesantren yang ada di Patani, pondok pesantren yang ada di Yala, pondok pesantren yang ada di Naratiwat, pondok pesantren yang ada utara Thailand, pondok pesantren yang ada di Kelantan, pondok pesantren yang ada di Terengganu, pondok pesantren yang ada di Kedah ataupun di bumi Malaysia, dan juga pondok pesantren yang ada di seluruh belahan bumi Indonesia ini adalah barokahnya dakwahnya para wali songo. Dengan kekuatan, mohon maaf, kita kembali kepada sejarah, dengan kekuatan para misionaris dari Inggris, dari Portugis, dari Spanyol, dan terakhir Belanda yang menjajah kita, ya, 3,5 abad, 350 tahun, 5 generasi kita dijajah oleh Belanda, dan semua kekuatannya milik mutlak pemerintahan India Belanda, dan kita adalah menjadi orang-orang yang disebut underdog, orang-orang bawahan dari Belanda, ya, dengan kekuatan politik di tangannya, kekuatan ekonomi di tangannya, kekuatan pendidikan di tangannya, kesehatan ada di tangannya, sosial budaya ada di tangannya, seluruhnya ada di tangannya. Dan mereka bukan hanya bermisi untuk mengeruk kekayaan Indonesia, tetapi mereka juga di belakangnya ada misionaris yang akan menjadikan Indonesia ini berubah menjadi negara yang Islam, negara yang dalam keadaan muslimin hidup, akan menjadi negeri yang sebagaimana negerinya. Maka mereka mendirikan markas-markas pendidikan Kristen Katolik di mana-mana yang kita semuanya tahu. Dengan kekuatan, dengan cara lemah lembut dan dengan cara tipu daya sebagaimana senang harganya, dan juga dengan kekuatan kekerasan sebagaimana yang dilakukan Westerling yang menyapu dengan tanknya 450.000 muslimin yang ada di Makassar. Tetapi Indonesia, Malaysia, dan selatan Thailand tetap mayoritas muslimin, tidak bergeming, ya. Kenapa? Barokahnya perjuangan wali songo yang ikhlas karena Allah, sehingga baki, sehingga kekal, tetap Indonesia tetap penuh dengan keagamaan, penuh dengan para kiai mukhlisin dan ulama-ulama yang memang secara rabitah, qalbiyah, dan ruhaniyah nyambung kepada para wali-wali itu dan bernaungkan dalam ahlu sunnah wal jamaah. Sekarang ini masih hidup pondok-pondok pesantren di mana-mana. Lebih dari 5 juta murid-murid pesantren yang ada di Indonesia yang mukimin di bawah tangannya para kiai masih kuat berada di Indonesia. Demikian juga di Thailand dan demikian juga di Malaysia. Para jamaah yang mulia, kita sudah dicontohkan di hadapan mata kita bagaimana perjuangan wali songo tersebut yang sampai Allah pertahankan di bumi Nusantara ini. Indonesia dulu, kalau kita lihat Nusantara, awal-awalnya adalah animisme, dinamisme. Kemudian datang Hindu, jadilah Hindu mayoritasnya. Kemudian datang Buddha, akhirnya sebagian masuk Buddha dan sebagian masih bertahan Hindu. Dan terjadi kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang ada di Indonesia. Akhirnya datanglah dai-dai mukhlisin lahuddin, wali-wali yang membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, berangkat meninggalkan negeri kecintaannya Hadramaut Al-Ghanna, Tarim Al-Ghanna,
pindah beliau hijrah dari Hadramaut sana menuju ke India. Dan yang pertama kali hijrah adalah Sayyidina Imam Abdul Malik bin Alawi Amul Faqih bin Muhammad Sahibul Murbat bin Ali Khalid Qasam bin Alawi bin Muhammad Sahibul Sum'ah bin Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir ilallah bin Isa Rumi bin Muhammad Al-Nagib bin Ali Al-Uraili bin Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bagir bin Ali Zainul Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali bin Abi Talib wa Ibn Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali Allah Abdul Malik bin Alawi tadi meninggalkan Hadramaut menuju ke India dengan semangat dakwah, dengan semangat menyebarluaskan Islam, masuk desa, keluar desa, naik gunung, keluar gunung, menyusuri pantai dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, tanpa ada ansor, tanpa ada yang menyambutnya, karena beliau seorang diri di negeri Hindu. Tapi dengan keikhlasan dakwah beliau, maka masuklah Islam berbondong-bondong di negeri India. Karena akhlaknya yang karimah, karena simah al-Muhammadiyah ada dalam diri beliau, sehingga dilamarlah beliau oleh raja untuk dinikahkan dengan putrinya. Hasil pernikahan itulah keluarlah seorang wali Allah yang bernamanya Abdullah Ad-Damakhan. Syekh Abdullah Ad-Damakhan, putra dari Syekh Abdul Malik, akhirnya melahirkan dari Abdullah Ad-Damakhan itu seorang wali Allah yang melanjutkan perjuangan kakek moyangnya yang bernama Ahmad Jamaluddin. Kemudian Syekh Ahmad Jamaluddin punya putra dan juga seorang wali Allah dan da'i ilallah subhanahu wa ta'ala dengan nama Husin Jalaluddin. Syekh Husin Jalaluddin, ya, beliau melanjutkan kerja dakwah. Beliau pergi mungkin dari ke arah mana ini, Aceh, kemudian menyebar luaskan di Nusantara, sampailah beliau ke negeri Patani. Dan beliau nikah di sana, dan hasil pernikahannya punya dua putra yang bernama Ibrahim Asmoro yang terkubur di Tuban sini, dan Syekh Ali Nurul Alam. Ibrahim Asmoro yang terkenal di Fatani dengan julukan Ibrahim Al-Hadrami. Beliau melanjutkan perjuangan dakwah kakek moyangnya dari negeri Thailand Selatan. Masuklah beliau ke Kelantan, dan akhirnya masuklah beliau ke tanah Jawa dan menyebarkan luas Islam di tanah Jawa. Dan akhirnya beliau melahirkan, beliau punya putra yang mulia dan yang agung dengan nama Raden Rahmatullah dengan gelaran Sunan Ampel bin Ibrahim Asmoro, ya, bin Husin Jalaluddin dan bin Ahmad Jamaluddin. Itulah para jamaah yang mulia. Dan hasil perjuangan Sunan Ampel, akhirnya masuklah Islam Raja Hindu Brawijaya V, dan masuk Islam juga putranya dengan akhirnya bergelar Abdul Fattah atau dengan gelaran Raden Fattah, yang akhirnya menjadi negeri Islam atau Kesultanan Islam yang pertama kali di Demak, ya, dengan gelaran Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Tanah Jawa Abdul Fattah di Demak Bintoro sana. Para jamaah yang mulia, dari saudaranya Al-Imam Syekh Ibrahim Asmoro, saudara kandung beliau yang bernama Syekh Nurul Alam, Syekh Ali Nurul Alam, melahirkan dua putra yang bernama Syekh Husin dan dengan nama Melayu Syekh Senik. Syekh Senik punya putra
dengan nama Syekh Abdullah, dan Syekh Abdullah punya putra namanya Syekh Dawud yang terkenal, Syekh Dawud Al-Fatani, yang memiliki karangan kitab-kitab yang banyak yang ada di negeri Fatani. Dan Syekh Dawud Fatani ini adalah taman akrabnya Syekh Muhammad Irsyad Al-Banjari dan juga teman pada Syekh Abdul Somad Al-Falimbangi, yang kuburannya Syekh Abdul Somad itu ada di Patani sana. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan demikian juga bagaimana erat hubungannya antara kita orang-orang Indonesia dengan orang-orang Thailand, bahwa Syekhuna Al-Azim Syekh Muhammad Hashim Al-Ash'ari, beliau pernah mukim di Mekah Mukarramah, dan beliau di sana banyak belajar dengan para masyayikh yang banyak, dan di antara guru beliau adalah Syekh Wan Ahmad Al-Fatani. Syekh Wan Ahmad Al-Fatani adalah guru dari Syekh Hashim Al-Ash'ari, dan juga Syekh Hashim Al-Ash'ari adalah murid dari Syekh Khalil Al-Bangkalani, dan Syekh Khalil Al-Bangkalani adalah murid Syekh Nawali Al-Bantani, dan Syekh Arnawi Al-Bantani adalah murid dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Bagaimana hubungan erat, bahkan konon diceritakan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, beliaulah pencetus pertama kali mendirikan Jam'iyatul Ulama Al-Fataniyun. Jam'iyatul Ulama Al-Fataniyun adalah buah karangan, buah karya fikiran Syekh Wan Ahmad Al-Fatani yang sekarang ini terjadi di sana, persis dengan Nahdlatul Ulama yang ada dan masih hidup di sana. Beberapa waktu yang lalu saya datang ke sana dan saya ketemu sama ketua Jam'iyatul Ulama Al-Fatani, yaitu Syekh Abdul Karim. Syekh Abdul Karim Al-Fatani, saya jumpa sama beliau, dan beliau menginginkan kerjasama yang baik. Ahlu Sunnah wal Jamaah sebagaimana orang-orang terdahulu telah hidup dan baik, dan ilham dari Syekh Hashim Al-Ash'ari, demikian Syekh Abdul Wahab dari pendiri-pendiri NU, dari isyarat dari Syekh Khalil Al-Bangkalani, akhirnya terjadilah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 Masehi. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nahdlatul Ulama, Nahdlah adalah kebangkitan para ulama, karena di saat itu dilihat oleh Syekh Hashim Al-Ash'ari telah kurang kerjasama yang mantap, berdiri sendiri-sendiri pondok-pondok pesantren. Maka dengan Nahdlatul Ulama yang dirangkai para ulama, mengemban kerja dakwah, mengemban kerja tarbiyah, mengemban kerja islahul ummah wa islahul mujtama, di luar dari keinginan-keinginan pribadi atau keinginan-keinginan yang sifatnya politis. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala terima perjuangan beliau, dan akhirnya Nahdlatul Ulama menjadi benteng yang paling kuat dalam Ahlu Sunnah wal Jamaah dengan umatnya 60 juta sampai sekarang ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nahdlatul Ulama masih hidup. Maka para jamaah kerja-kerja yang menjadi ulama-ulama kultural, kadang Nahdlatul Ulama ada ulama struktural dan juga ada ulama kultural, inilah kita hidupkan kembali, karena struktural itu hidup diawali dari kultural yang ada. Kultural yang ada, maka kalau kulturalnya hidup, secara otomatis strukturnya akan berjalan dengan baik. Tetapi kalau kulturalnya tidak hidup, hanya struktural saja yang hidup, maka kita khawatirkan
yang dihidupkan hanya gambar-gambar saja atau madahir-madahir saja tanpa hakikat. Padahal al-haqiqah itulah yang akan menjadikan getaran dan pengaruh yang kuat untuk bumi Indonesia ini. Para jamaah yang mulia, mari kita bangkitkan kembali. Para alim ulama, kita kerjasama dengan baik. Kita kerjasama dengan baik antar pondok pesantren, antar para alim ulama, yang mana santri-santri kita atau para umat-umat kita ya harus mengemban tugas yang sebagaimana dilakukan oleh para wali terdahulu. Selain pondok pesantren menjadi mambaul ulum, tahqiqul ulum syar'iyyah di tempat ini dengan belajar fiqih lil Imam Syafi'i ala madhab Imam Syafi'i, ataupun muqaranul madhahib, ataupun belajar tafsir, al-hadith, dan ulumul alat yang lain yang ada. Kemudian di sini juga pondok pesantren, mari kita hidupkan lagi untuk kita tingkatkan kualitas pendidikannya dan tarbiyahnya. Kemudian kita tingkatkan kualitas ilmu tazkiyahnya yang tatbik dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, lain daripada itu, bagaimana santri-santri kita adalah menjadi dai-dai Allah Subhanahu wa taala yang bisa mewarnai dan mempengaruhi kehidupan yang ada di masyarakat. Karena kehidupan yang ada di masyarakat, mereka tidak ada yang memimpin dengan baik. Sementara yang menjadi kiblat pemimpinnya apa yang ada di media massa, apa yang ada di media cetak, apa yang ada di media elektronik. Ya, para bintang-bintang sinetron adalah menjadi pemimpinnya dan diidola kehidupannya. Para bintang-bintang sepak bola, para bintang-bintang yang kita tahu kehidupan yang membuat lalai telah ada di mana-mana. Cara berpakaian, cara hidupnya, gaya-gayanya, dan cara berpikirnya sudah melenceng jauh dari moral-moral Islam, dari pendiri dari akidah Islam dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ini merepotkan para kiai, menjadi beban berat bagi orang-orang tua dan beban berat dari pemerintahan, ya, polisi, tentara, eksekutif, juga beban berat jika rakyatnya tidak moral. Dan perbaikan moral itu harus dimulai dari ulama dan dari pesantren. Maka insya Allah para jamaah yang mulia, dengan kerjasama yang baik inilah ya, untuk meningkatkan mustawa pendidikan kita, meningkatkan mustawa tazkiyah kita, dan meningkatkan kerjasama dakwah kita, maka insya Allah permasalahan umat yang menjadi keprihatinan kita ini akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, kita dengar dari Jenderal Montri Omari tadi, beliau awal kehidupannya di satu provinsi yang tidak Islami. Demikian juga Gubernur Muhammad Afdal, beliau hidup di lahir di satu provinsi dari daerah Thailand yang tidak Islami. Dan juga sehingga mau tidak mau, pengaruh pendidikan dan pengaruh suasana mempengaruhi dari kehidupannya. Tetapi ketika Jenderal Omar Komari, ya, beliau diangkat menjadi Pangdam di Thailand Selatan yang meliputi 3 provinsi, Yala, Patani, dan Narathiwat. Di sana para alim ulama, para kiai-kiai kita yang ada di depan kita ini, Baba Ismail, Baba Muhyiddin, Baba Hasan, Baba yang lain-lainnya, beliau bekerja sama dengan para alim ulama yang menjadi pemangku-pemangku pondok pesantren,
menghidupkan kembali Islam yang ada di sana dengan mendidik santri dengan baik secara tarbiyah dan tazkiyah. Selain daripada itu, di musim-musim liburan pondok pesantrennya bekerja sama para kiai-kiai tersebut menyebarluaskan para santri-santrinya terjun ke masyarakat, tapi bergabung tidak sendiri-sendiri, bergabung ya, sehingga nanti di nisfu Sya'ban, di malam nisfu Sya'ban, sebenarnya saya diundang oleh penanggung jawab sana untuk hadir di malam nisfu Sya'ban, karena di sana akan kumpul 15.000 sampai 20.000 santri dan ulama-ulama di 3 wilayah, dan saya suruh ceramah di sana untuk menceritakan tentang kondisi umat Islam yang ada di Indonesia dan betapa pentingnya tanggung jawab ulama ini untuk berdakwah dan bekerja sama semuanya untuk berdakwah. Tetapi karena saya ikut menyambut para bapak-bapak ini dan ikut terus, mungkin saya tidak bisa hadir. Tetapi itu merupakan acara tahunan. Setiap nisfu Sya'ban mereka kumpul selama 2 atau 3 hari berdiskusi tentang umat. Kemudian setelah itu disebarluaskan 15.000 atau 20.000 santri tersebut untuk masuk kampung, keluar kampung dengan berdakwah cara ahlu sunnah wal jamaah mempengaruhi umat. 12 tahun yang lalu saya pernah ke Thailand, ke Narathiwat, dan sebagian kecil saya masuk ke Patani. Suasananya tidak Islami sama sekali. Di hotel, kebetulan kita nginep di hotel, kemudian di jalan-jalan, ngeri kehidupan yang sangat ngeri. Tetapi 15 hari yang lalu kira-kira, atau 20 hari yang lalu, Allah izinkan kembali saya berziarah ke bapak-bapak ini, masuk ke pesantren-pesantrennya, masuk ke jalan-jalan Narathiwat, ke Yala dan Patani. Masya Allah, perubahannya sangat luar biasa. Perempuan-perempuannya semua yang di jalan-jalan berhijab semuanya, minimal pakai jilbab. Tidak ada perempuan yang pakai celana pendek. Ya, suasana Islam hidup di mana-mana. Dilihat-lihat pada 15 tahun yang lalu, Bapak. Ini menunjukkan dan terkesan sampai jenderal tentara, Jenderal Menteri Omari, beliau terkesan kehidupan yang ada di Thailand Selatan, sampai akhirnya beliau pun ikut menjadi jenderal tapi seperti kiai. Ya enggak? Kalau kita lihat beliau dalam penampilan tadi, kalau kita katakan ini Jenderal Polisi, Kepala Staf Angkatan Darat Thailand, tidak ada yang percaya. Tidak ada yang percaya ya. Kalau beliau suruh copot bajunya ini, pakai pakaian jenderalnya, baru kita percaya. Ya, demikian juga kita lihat Gubernur Muhammad Afdal dengan penampilan seperti ini. Kalau kita katakan beliau adalah gubernur, kita tidak percaya. Tapi kalau beliau pemimpin pondok pesantren Tahfidzul Quran di Yala, mungkin kita percaya. Betul tidak? Tapi dari baru duduk sama saya, ditunjukkan fotonya. Begini loh model saya kalau di kantor. Ternyata gagah sekali. Ya, pakai pakaian yang seragamnya, kegubernurannya, dengan selimperangnya, dengan pangkatnya, dengan topinya. Saya bilang luar biasa. Ya, seperti Raja Bhumibol Patani sana. Seperti Raja Bhumibol yang ada di Thailand. Gagah, Masya Allah. Ini menunjukkan, merupakan asar dengan rukunnya para kiai, dan bekerja sama dakwah tanpa ada kepentingan politik, tanpa ada kepentingan materi, tapi kepentingan li'i'la'i kalimatillah, kepentingan Allah wa Rasuluh. Ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Qul Muhammad, qul hadhihi sabili, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah, ad'u ila Allah ala basiratin
ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Itulah tugas Nabi kita, itulah tugas kekasih kita, itulah tugas idola kita, itulah tugas qudwatuna wa sayyiduna wa sayyidul mursalin, dan kita harapkan syafaat beliau ila yaumul qiyamah. Dan beliau adalah qudwah dari para wali-wali dan wali songo dan para kiai kita yang diperintahkan oleh Rabbul Alamin untuk mengatakan kepada kita ila yaumul qiyamah, hadhihi sabili. Di situ ada ya mutakallim dan diawali dengan isim isyarah yang menunjukkan taksis di situ bahwa sabil Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus ad'u ila Allah. Ad'u ila Allah, bukan ad'u ila tilqa'i nafsina, wala ila ad'u ila hizbina, wala ad'u ila firqatina, tetapi ad'u ila Allah ala basiratin, ay ala ilm wa ala hujjah yang nyata. Dan saya yang melakukan Nabi Allah wa man ittaba'ani, dan orang-orang yang menjadi pengikut saya. Wa subhanallah wa ma'ana minal musyrikin. Insyaallah semuanya menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semuanya akan menjadi pengikutnya wali-wali Allah insyaallah. Dan mudah-mudahan kita semuanya nanti menjadi orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah dan syafaatnya para wali-wali Allah. Kalau kembalinya para alim ulama dalam naungan dakwah ilallah wa tarbiyah Islamiyah wa tazkiyah, maka bumi Indonesia akan ditatangkan rahmat dan barakah. Ini adalah tanda-tanda kejayaan kembali Islam jika para alim ulama, para habaib, para kiai, para tokoh-tokoh masyarakat, apalagi didukung oleh para umar. Karena sinfani minan nas, kata Nabi, idza saluhan nas wa idza fasadan nas al ulama wal umara. Dua kelompok manusia, jika dua kelompok manusia ini baik, bersatu padu, bekerja sama dan baik, maka akan baik seluruh kehidupan manusia. Kalau baik menurut Rasulullah, baik seluruhnya, baik zahiriyahnya, baik batiniahnya, baik dunianya, dan baik akhiratnya. Apabila rusak dua kelompok manusia ini, akan rusak seluruh kehidupan. Siapa dua kelompok itu? Al ulama wal umara. Dua kelompok umat inilah yang menjadi tumpuan berat amanah dari Rabbul Alamin terhadap perbaikan umat. Alhamdulillah, di hadapan kita umar kita, bupati, di hadapan kita bapak polisi, bapak tentara, dan juga di negeri Thailand dari gubernur, dan ulama-ulama al-mukhlisina lahuddin dari Pondok Pesantren Langitan dan sekitarnya, dan para pecinta-pecinta pondok pesantren ini. Mari kita hidupkan kembali insyaallah kerjasama yang baik ini, ya. Insyaallah Allah Subhanahu wa ta'ala akan turunkan rahmat dan barakah dan hidayah insyaallah di seluruh Indonesia ini pada umumnya, sehingga kita dalam dakwah kita insyaallah bisa tidak perlu lagi nanti satu saat pesantren itu tidak perlu lagi pakai brosur. Kenapa? Karena santri-santri sudah ke kampung-kampung, kemana-mana, melihat orang-orang wali murid, lihat masya Allah akhlaknya baik, ilmunya luar biasa, menasihati kita. Pesantrennya di mana ini? Oh, pesantrennya di sana. Masya Allah, dia akan masukkan pesantren. Dia pusing dengan anaknya. Dan pesantren-pesantren akan banyak diminati orang, pasti. Ya,
tidak perlu lagi dengan hal-hal yang sifatnya madzahir, tapi dengan praktek nyata tadi itu akan berubah, Masya Allah. Demikian para jemaah yang mulia, yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kerjasama dan silaturahmi ini tidak hanya sekedar berhenti begini saja, tetapi insya Allah kita akan berlanjut ya. Satu saat para kiai kawula suwun saged sareng-sareng insya Allah tindak mengki silaturahmi wonten Yala menika. Wonten Patani, lajeng ugi kita badhe silaturahmi wonten Naratiwat, menjadi tamunya beliau. Kalau sekarang menjadi tamu kita, kita menjadi tamu beliau, dan saya siap untuk ndereke panjenengan. Ya. Tigang dinten apa gangsal dinten seminggu kita studi banding di sana, pondok-pondok pesantren di sana, dan juga lingkungan masyarakat yang ada di sana. Ya, sekalian kita ziarah kepada saudaranya Syekh Imam ya Ibrahim Asmoro, juga kita bisa ziarah Syekh Abdul Samad Al-Falimbangi yang ada di sana. Ya, insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabulkan kita semuanya dan terima semua jerih payah kita dan menjadi asbab turunnya hidayah di seluruh penjuru dunia. Amin ya rabbal alamin wa rahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.